warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Eka Istiqomah dengan nomor NIM 21030961150. Di sini saya membuat video untuk mengerjakan soal UAS mata kuliah psikologi anak yang diampu oleh Ibu dosen Bu Nur Hikmah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama soalnya, bagaimana pendidikan karakter anak dapat membentuk sikap inklusif dan menghormati perbedaan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, apakah pembentukan rasa identitas anak dapat diarahkan pada kesadaran tentang keberagaman dan persatuan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendidikan karakter anak dapat membentuk sikap inklusif dan menghormati perbedaan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika? Nah, memberikan pemahaman tentang keragaman anak-anak harus diberi pemahaman tentang keragaman yang ada di Indonesia. Jadi sejak kecil anak harus diberitahu tentang keragaman yang ada di Indonesia. Apa saja sih keragaman yang ada di Indonesia itu? Nah, kita harus mengajarkan itu dari kecil kepada anak. Baik keragaman suku, ras, budaya maupun latar belakang lainnya. Di Indonesia kan ada budaya, ada keragamaan suku, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran di sekolah. Anak bisa mempelajari itu di sekolah. Dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pasti anak sudah diajarkan tentang budaya, ras, dan lain sebagainya di sekolah. Nah, tetapi orang tua juga dapat memberikan pemahaman tentang keragaman kepada anak-anak di rumah. Jadi selain peran guru di sekolahan, orang tua pun terlibat dalam pemahaman keragaman kepada anak-anak di rumah. Nah, contohnya menanamkan nilai-nilai toleransi dan empati. Nah, menanamkan nilai-nilai toleransi dan empati sangat penting untuk membentuk sikap inklusif dan menghormati perbedaan. Anak-anak harus diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain, tidak melakukan diskriminasi dan saling memahami. Jadi anak-anak sejak kecil sudah diajarkan kalau bermain itu jangan menang sendiri. Jadi harus saling mengerti terhadap temannya, saling berbagi kepada temannya. Lalu menciptakan lingkungan yang inklusif. Lingkungan yang inklusif dapat membantu anak-anak untuk belajar menghargai perbedaan. Nah, misalnya perbedaan dalam beragama. Walaupun teman kita berbeda agama, tetapi kita tidak boleh menjauhinya. Walaupun teman kita ada yang berbeda warna kulitnya ataupun lain sebagainya, entah kaya entah miskin, kita mengajarkan ke anak tidak boleh membeda-bedakan dalam hal pertemanan. Nah, contohnya tadi kita mendidik anak kita misalnya ikut bergotong royong di lingkungan rumah, atau ketika ada gotong royong, ada kerja bakti di sekolah, anak-anak bisa ikut berpartisipasi karena membantu anak-anak untuk belajar empati dan memahami kondisi orang lain yang berbeda dengan mereka. Jadi kan dengan adanya gotong royong, kerja bakti, pekerjaan menjadi cepat selesai, tidak malah asik main sendiri ataupun tidak membantu temannya dan lain sebagainya. Jadi kita mengajarkan anak kita untuk bisa membantu mengempati, memiliki rasa empati kepada orang lain. Nah, dengan cara tadi membantu saat gotong royong di sekolahan maupun di rumah, mengerjakan tugas piket dan lain sebagainya. Nah, pendidikan karakter ini berfokus pada pembentukan sikap inklusif dan menghormati perbedaan sangat penting untuk dilakukan. Karena apa? Karena sikap-sikap tersebut merupakan dasar untuk membangun masyarakat harmonis dan sejahtera. Jadi itu diterapkan karena supaya anak bisa membaur kepada masyarakat, bisa ikut melaksanakan apapun kegiatan yang ada di masyarakat maupun di sekolahan. Jadi anak itu tidak hanya diam di rumah saja. Nah, soal kedua yaitu apakah pembentukan rasa identitas anak dapat diarahkan pada kesadaran tentang keberagaman dan persatuan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika? Iya, bisa. Karena apa? Karena
Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan identitas nasional Indonesia yang menekankan pada pentingnya keberagaman dan persatuan. Apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika kan yang berarti tetapi tetap berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, walaupun agamanya berbeda, walaupun sukunya berbeda, walaupun rasnya berbeda, apapun, mau kaya, mau miskin, mau kulit hitam, mau kulit putih, itu kita sama saja, tidak membeda-bedakan ya. Jadi di situ keberagaman. Jadi kan tadi beragam, kita memiliki teman yang beragam, kita memiliki masyarakat yang beragam karakternya, beragam sifatnya, dan persatuan kita tetap persatuan Indonesia. Mungkin itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.